Shalom, shalom, shalom. Boker Tov. Selamat memasuki hari yang baik, hari yang dahsyat, hari yang Tuhan berikan untuk kita kembali berkumpul bersama-sama mendengarkan tuntunan dan arahannya. Sebab terus kita sedang berjalan semakin hari semakin dalam. Semakin hari kita masuk dalam pengenapan setiap firman yang diberikan kepada kita. Dan hari ini kembali, ini adalah hari yang luar biasa. Hari Kamis ini kita kembali mau memuliakan Dia. Kita kembali mau menghormati namanya. Supaya bangsa-bangsa dapat mengetahui dan memahami bahwa Dia adalah Tuhan. Dan tetap di dalam topik yang sama, He is the Lord part 6. Dia adalah Tuhan bagian yang ke-6. Kita akan kembali melihat lagi apa yang firman Tuhan terus membawa kita masuk kepada kedalaman pengertian yang luar biasa. Bahwa betul Dia adalah Tuhan atas alam semesta. Namun buat kita semua, mari kita hampiri Dia. Kita katakan terima kasih. Terima kasih Bapa untuk hari yang Kau beri. Karena itu di hari ini kami mau mengucap syukur lagi bahwa hari yang telah Engkau beri kepada kami. Bukan hanya untuk kami melalui hari ini biasa saja. Tapi kami akan melalui hari ini terus di dalam pengenalan akan Engkau semakin dalam. Kami tahu ketika Engkau memperkenalkan dirimu, maka Engkau menyatakan kehadiranmu dan kuasa dan otoritasmu. Sebab Engkaulah Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Buka hati kami Bapa. Kami siap untuk menerima kebenaran Tuhan. Haleluya. Oh amin. Amin. Oh yes. Praise the Lord. Ya terus ya, kenapa topik ini terus menerus saya harus bagikan kepada kita semua. Karena memang Tuhan mau betul-betul kita mengerti dan memahami bahwa Dia adalah Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, itu berbicara tentang pengenalan akan Tuhan. Kemudian yang kedua, berbicara tentang orang-orang yang dikasihi, di mana Dia meteraikan namanya. Nah kita akan lanjutkan lagi. Saya yakin bahwa setiap orang percaya harus memiliki pemahaman yang sama. Pemahaman yang sama bahwa Tuhan yang kita sembah adalah benar-benar Tuhan pencipta langit dan bumi. Kenapa kita perlu tahu itu? Karena Dia adalah Tuhan yang mengatasi segala-galanya. Dia mengatasi segala-galanya. Dan ketika Dia mengatasi segala-galanya, maka kita akan melihat. Kita akan melihat bahwa benar Tuhan kalau Dia mengatasi segala-galanya, maka kita akan melihat perbuatan kuasa kegelapan tidak akan berdaya. Ketika Tuhan menyatakan dirinya, ketika Dia menyatakan bahwa Dia adalah pencipta langit dan bumi. Kemudian ketika juga kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan kita, maka tidak ada satu kuasa kegelapan yang boleh melekat di dalam hidup kita terus. Tidak boleh. Sebab Dia adalah pencipta langit dan bumi. Oh haleluya, saya sangat excited untuk kita lihat apa yang Dia mau katakan buat kita semua. Sungguh luar biasa. Maka kita lihat ya di dalam ayat-ayat yang terambil dari, kita sudah bahas itu tapi kita kupas lagi. Yesaya 52 ayat 6, kembali lagi. Yesaya 52 ayat 6 dikatakan, sebab itu umatku akan mengenal namaku. Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah Dia yang berbicara. Ya, aku. Ini satu penekanan bahwa umat Tuhan harus mengenal bahwa Dialah yang berbicara. Ya, Dia. Ya, Dia. Kenapa harus dikatakan ya ini aku? Karena ketika Dia berbicara, Dia memperkenalkan dirinya, maka Dia pun mau menyatakan kuasanya. Dia mau menyatakan pembelaannya bagi orang-orang mencari Tuhan dengan segenap hati. Tidak akan pernah sia-sia bagi orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Bagi orang-orang yang mencari Dia, yang mau supaya namanya dipermuliakan, tidak sia-sia ketika mereka mencari Tuhan. Nah, dikatakan bahwa akulah Dia yang berbicara. Ya aku. Roh Kudus mendorong saya untuk membagi hal ini kepada Anda. Mari kita masuk kepada pengertian ini, supaya kita betul-betul mengalami bahwa betul Dia adalah Tuhan. Tuhan atas hidup kita. Tuhan atas masa depan kita. Tuhan atas keluarga kita. Tuhan atas pekerjaan kita. Tuhan atas tubuh kita. Tuhan atas anak-anak kita. Tuhan atas usaha kita. Tuhan atas keuangan kita. Dia harus menjadi Tuhan atas seluruh hidup kita. Dia harus memenuhi hati kita, memenuhi pikiran kita, memenuhi perkataan kita. Kehidupan kita, tingkah laku kita, sifat kita, kelakuan kita harus menyatakan, membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan atas seluruh hidup kita. Ini yang Roh Kudus dorong dalam hati saya untuk saya bagikan kepada Anda. Biarlah Dia betul-betul menjadi Tuhan dalam seluruh hidupmu. Seluruh hidupmu. Kalau betul-betul Dia menjadi Tuhan atas seluruh hidupmu, maka namanya akan betul-betul dipermuliakan. Nah keberadaan orang-orang ini, keberadaan orang-orang yang betul-betul mau
mau menghormati Tuhan, atau seperti dikatakan dalam Amsal kemarin, yang mau mengakui Tuhan dalam segala lakunya, ini akan berdampak di atas kota, di atas bangsa di mana mereka tinggal. Kenapa? Di kota atau di bangsa di mana mereka tinggal, maka nama Tuhan itu akan jadi nama yang harum. Nama yang harum. Dan kalau kita lihat apa yang Roh Kudus katakan di hari-hari terakhir ini, sebelum dia datang kembali, tentunya namanya akan diperkenalkan kembali. Namanya akan dimasyurkan. Namanya akan dipermuliakan kembali. Tanda-tanda ketika namanya dipermuliakan, tentu akan ada pembelaan. Pembelaan bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Tidak hanya semata-mata Tuhan membela orang-orang itu atau Tuhan membela kita. Tapi pembelaan itu akan datang kepada kita karena namanya telah diterima dan diakui oleh kita. Ketika kita menerima namanya, mengakui dia sebagai Tuhan, maka pembelaannya itu akan datang atas kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kuatkan dan teguhkan hatimu. Tetapi saya juga harus perlu ingatkan kepada Anda, kalau kita betul-betul mau mengakui Tuhan, mengakui dia dalam segala laku, mengakui Tuhan, maka kita harus terbuka di hadapan dia. Kan 2 Timotius 2 mengatakan, orang yang mau mengakui Tuhan harus betul-betul meninggalkan kejahatan. Jadi kalau kita betul-betul mau mengakui dia, sekali lagi, jangan sampai ada di dalam hati, pikiran, perkataan, perbuatan yang bertentangan. Sebab kalau kita bertentangan, nanti kita akan kena bagian yang sebelahnya. Ingat, saya sudah bagikan kemarin, seperti koin punya 2 sisi. Satu sisi ya itu berbicara ketika nama Tuhan diperkenalkan. Satu sisi itu berbicara tentang pembelaannya, mujizatnya, pemulihannya, berkatnya, kehidupannya. Tapi satu sisi, sebab namanya sedang dipermuliakan, maka orang tidak bisa bermain-main dengan nama Tuhan. Maka apa yang akan terjadi ketika kita bermain-main dengan nama Tuhan, ketika kita menghina namanya? Bukan kita yang membela dia, tetapi Tuhan, karena namanya, Tuhan sendiri akan datang untuk menghakimi orang-orang yang mempermainkan namanya. Jadi apa? Bagian kita gimana? Bagian kita harus terus, oh Tuhan, aku mau mengharumkan namamu. Dan kita akan jadi saksi. Karena begini, Tuhan tidak perlu dibela, tapi dia sendiri yang akan mengharumkan namanya. Karena supaya apa? Supaya setiap manusia, seluruh makhluk dapat mengetahui, He is the Lord. Dia sajalah. Dia sajalah. Oke, ayat satu lagi yang kemarin sudah saya kupas juga. Mazmur 83 ayat 19. Mazmur 83 ayat 19. Supaya mereka tahu bahwa engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya supaya dialah, dia sendirilah yang bernama Tuhan. Berarti apa? Tuhan sendiri yang akan menyatakan dirinya. Dia sendiri akan menyatakan kemuliaannya. Karena dia adalah Tuhan. Nah, berbahagialah kita yang terus berkata, Tuhan, aku mau mengharumkan namanya. Aku mau. Bagaimana cara mengharumkan namanya? Adalah kita menjaga hidup kita. Kita menjaga hidup kita dengan baik. Supaya betul ketika namanya dipermuliakan, tentu berkat itu akan mengalir buat kita semua. Kita ada di momentum penting. Kita ada di momentum Paskah, di mana di dalam momentum Paskah ini sebenarnya nama Tuhan ditinggikan. Ketika nama Tuhan ditinggikan, kita bisa lihat ada penebusan terjadi. Namanya ditinggikan, ada penebusan, ada pembelaan. Tapi kita lihat di pihak musuh, ada penghakiman di pihak musuh. Itu paralel. Pelajari kisah Paskah itu. Ketika namanya ditinggikan, maka kelepasan terjadi buat umatnya. Tapi penghakiman bagi musuhnya. Dan itu Tuhan mau lakukan lagi di hari-hari terakhir ini. Ketika namanya akan dipermuliakan. Buat Anda, buat kita semua yang terus mau mengharumkan namanya. Pembelaan itu ada di pihak kita. Tetapi buat orang-orang yang menghina namanya, itu adalah bagian Tuhan untuk melakukannya. Dan saya berdoa jangan sampai kita salah di hadapan Tuhan. Dengan sikap, dengan pikiran, perkataan, perbuatan. Mari selaraskan hatimu untuk supaya namanya menjadi bau yang harum di dalam kehidupan kita. Ini adalah yang kita harus perhatikan dalam hidup kita. Sebab ketika dia meteraikan namanya atas kehidupan kita, biarlah namanya menjadi bau yang harum. Dan nantikan, lihatlah pembelaan yang berasal dari dia. Itu akan terjadi di dalam kehidupan kita semua. So God bless you. Biarlah hari ini menjadi hari yang luar biasa. Hari yang dahsyat buat kita semua. Nah, hari ini, malam hari ini, di persekutuan kita, saya akan mulai bahas tentang
Paskah. Seminar tentang Paskah itu harus diketahui secara dalam. Malam hari ini seminar pertama tentang Paskah. Pesak dan Purim, kita harus tahu bagaimana korelasinya antara Purim dan Pesak, antara perayaan Purim dan perayaan Paskah. Kita harus tahu secara dalam. Kalau Anda kepingin tahu secara dalam, di situ nama Tuhan akan dipermuliakan. Datang gabung bersama-sama saya nanti malam di Setiabudi One, lantai 3, ruangan Covenant Life Church. Jangan sampai tertinggal. Kalau Anda di luar kota, Anda punya sahabat, Anda punya kenalan yang ada di daerah Jakarta, kasih tahu teman-teman Anda supaya datang nanti malam di dalam seminar pertama tentang Paskah. Jadi kita ada seminar Paskah Kamis ini, lalu Senin minggu depan, kemudian pada hari Kamisnya kita akan merayakan Paskah bersama-sama. Kita akan merayakan dengan pengertian. Orang merayakan Paskah, tetapi pengertiannya itu tidak terlalu dalam. Bertahun-tahun dulu saya merayakan Paskah, tetapi pengertian tidak terlalu dalam. Saya hanya mengerti Paskah bahwa Yesus mati di kayu salib hanya untuk mengampuni dosa saya, menebus saya, dan menyelamatkan saya. Tetapi ketika Roh Kudus menyingkapkan semakin dalam, khususnya di hari-hari di mana kita hidup sebelum kedatangannya kembali, maka ternyata penyingkapan Paskah ini sangat luar biasa. Jadi saya mengundang Anda untuk datang bersama-sama nanti malam seminar pertama, hari Senin seminar kedua, kemudian baru kita perayaan. Mari alami, tangkap baik-baik. Biarlah pengertian itu datang untuk kita semua. Sebab kita akan lihat apa yang akan dinyatakan di hari-hari di mana kita ada, di tahun di mana kita ada. Sebab kita adalah orang-orang yang akan memuliakan namanya. So undangan ini saya berikan kepada Anda. Please come. Anda bisa datang. Kalau mungkin Anda di luar kota, beritahu kepada handai taulan, sanak saudara, kenalan yang haus akan firman Tuhan supaya bergabung. Bagikan pesan ini di Facebook Anda, di Twitter Anda, di sosial media. Datang bersama-sama supaya kita bisa memahami apa yang sedang Tuhan nyatakan di hari-hari ini. Mari bergabung dan lihatlah firman yang dibukakan itu betul-betul nyata dan berkatnya akan kita alami untuk kita, keluarga kita, bahkan untuk bangsa kita, untuk Indonesia. Kita akan juga lihat apa yang sedang dibukakan untuk bangsa kita di hari-hari ini. Sampai jumpa nanti malam. Tuhan Yesus memberkati dan sampai berjumpa di dalam pertemuan penyingkapan pewahyuan lagi di waktu-waktu yang datang. Kuatkan dan teguhkan hatimu, berjalan terus setiap hari semakin dalam pengenalan akan Dia, supaya kita tahu bahwa Dialah Tuhan atas hidup kita, atas keluarga kita. Sampai jumpa lagi. God bless you all. I love you, and I love you. Kembali lagi saya mau katakan buat kita semua. Stay focused, stay blessed, stay rejoice, stay on fire, stay deep in this revelation. Stay alive, stay connected with the covenant. Haleluya. Amin, amin, and amin. Permuliakanlah namamu ya Aba. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Wow.